Hari ini tanggal 14 Juli 2023. Pada hari ini ada kesempatan jalan-jalan malam keluar dari Kuti. Akhirnya juga sampai ke tempat ini. Tempat ini sebagai museum Atthaparikara dari Lumpu Khao Analayo yang berada di Wat Tham Klong Pen, di mana tempat untuk melewati masa wasa. Pada kesempatan kali ini, seluruh biku Indonesia, ketujuh orang yang berasal dari Wat Panakam Noi dikirim oleh Lumpo untuk tinggal di sini, membantu menjaga wihara, juga berlatih cita bawana, karena terhitung sebagai tempat yang begitu cocok untuk mengembangkan praktik cita bawana, di mana terdapat banyak bebatuan-bebatuan besar yang menjadi layaknya sebuah gua. Belum lagi lingkungan secara kondisi alam juga cukup mendukung untuk praktek seperti keadaan di mana saat ini saya sedang duduk juga, yang mana di malam hari tidak terlalu begitu panas, juga tidak terlalu begitu dingin. Terdapat angin bertiup sepoi-sepoi. Tampaknya begitu mendukung sekali untuk mencari ketenangan batin. Seperti yang juga dapat didengar saat ini, di mana tidak ada suara-suara bising dari manapun. Keadaan begitu hening, cukup jauh juga dari pemukiman penduduk serta jalan raya. Jadi boleh dibilang tempat ini rasanya akan menjadi tempat yang cukup layak. Jadi apabila siapapun para Buddha Mamaka dari tanah air yang memiliki keinginan untuk pergi ke Thailand guna mencari ketenangan batin, rasanya tempat ini merupakan salah satu tempat yang menjadi destinasi yang disarankan. Selain itu, dalam hal pengembangan cita bawana, yang mana Kruba Ajan dari garis tradisi Biku Kamathana Lumpuman Buridato akan mengajarkan mengenai bagaimana metode dalam praktek cita bawana, yang mana biasanya para Kruba Ajan tersebut, beliau-beliau akan mengajarkan untuk fokus pada pernafasan, nafas masuk dan nafas keluar, serta menambahkan kata Buddho untuk memperkuat dalam memegang objek tersebut. Ketika nafas masuk itu mengingat Bud di dalam hati, serta di saat nafas keluar juga mengingat Do, Buddho, Buddho, Buddho secara terus menerus hingga batin mencapai ketenangan, tidak lari ke sana sini,
tidak memikirkan ini dan itu, ataupun mengikuti bentuk-bentuk pikiran yang ada. Jadi itulah caranya untuk mengatasi pikiran-pikiran yang begitu liar di dalam diri kita. Bagaimana tidak liar? Karena memang sebelumnya sudah sedari awal pikiran ini tidaklah terlatih, dibiarkan liar begitu saja. Makanya inilah pentingnya untuk membuat pikiran kita itu dapat terlatih daripada sebelum-sebelumnya, yang mana kerap kali dibiarkan lari ke sana, lari ke sini, lompat sana, lompat sini, entah memikirkan apa juga tidak tahu. Tapi begitu ada pada tempat yang cocok, ada pada waktu yang tepat, juga saat itulah layaknya untuk mencari ketenangan batin. Karena dunia ini sejauh apapun dikejar juga tidak akan pernah sampai pada titik yang boleh dibilang selesai. Sejauh apapun dicari juga tidak pernah akan bertemu dengan apa yang sebenarnya dicari-cari tersebut. Makanya perlu bagi kita sebagai Buddha Mamaka itu untuk coba lihat ke dalam batin, ke dalam diri kita sendiri, dan coba bertanya kepada diri kita ini akan sebenarnya apakah yang dicari dalam kehidupan ini. Karena jika tidak pernah menanyakan akan hal ini kepada diri sendiri, mungkin sampai hari tua, sampai pada penghujung kehidupan, juga tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tujuan dalam kehidupan ini, dan apa yang sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini yang mana dapat diraih oleh seorang manusia yang secara faktor kelahiran itu terhitung lebih beruntung dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya, yang mana memiliki tingkat kebijaksanaan melebihi makhluk-makhluk hidup di dunia ini yang dapat dilihat oleh mata kepala. Jadi hendaknya ketika kita sudah dapat menyadari akan pentingnya pengembangan diri, pentingnya pelatihan diri di dalam mencari kebenaran dalam kehidupan ini, juga hendaknya senantiasa bersungguh-sungguh untuk melatihnya. Karena segala sesuatu itu haruslah berdasarkan proses, yang mana dalam proses tersebut juga bukanlah hal yang mudah, terlebih untuk hal-hal yang baru saja dibiasakan, yang baru saja itu dimulai, tentunya akan menemui berbagai macam hambatan, berbagai macam rintangan, kesulitan ini dan itu dan lain sebagainya. Entah berapa banyak macamnya yang akan ditemui. Namun boleh dibilang semua itulah yang akan mengajarkan kita, yang akan sangat bermanfaat bagi diri kita. Karena berbagai kesulitan, berbagai macam halangan, rintangan dan lain sebagainya itulah yang begitu penting di dalam memberikan pelajaran bagi diri ini. Karena umumnya kenyamanan, kemudahan
dan berbagai pencapaian lainnya itu sama sekali tidak dapat memberikan pelajaran apa-apa. Berbeda halnya dengan beragam kesulitan yang datang, beragam ujian yang datang. Itulah yang akan menjadi alat untuk membawa diri kita berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, meningkatkan kebijaksanaan, kecerdasan, kepiawaian dari level satu ke level berikutnya. Dibandingkan sebuah pencapaian yang dikatakan sebagai kesuksesan, itu kerap kali sama sekali tidak ada terdapat pelajaran darinya. Maka di sini pada kesempatan yang terbilang begitu cocok juga hendaknya kita manfaatkan untuk melatih diri, mencari kesunyian, mencari tempat-tempat di mana kita dapat untuk mengenal siapa sebenarnya diri ini, siapa diri kita yang sesungguhnya, apa yang sebenarnya merupakan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, yang berupa kebenaran yang mana beliau cari hingga sampai beliau menemukannya dan mengajarkannya kepada para dewa dan manusia untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan tertinggi. Jadi untuk saat ini kiranya apa yang disampaikan ini dapat dijadikan sebagai salah satu inspirasi, karena jika kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah mencari tempat untuk mencari ketenangan bagi diri ini, mencari kesempatan atau meluangkan waktu untuk mengenal siapa sesungguhnya diri kita ini dan mana-mana saja yang penting untuk kita perbaiki bagi diri kita ini. Setelah mencari apa yang dikatakan sebagai kebenaran tertinggi, maka rasanya kehidupan sebagai manusia, walaupun hidup dalam rentang waktu 100 tahun lamanya, jika tanpa ada hal yang demikian untuk dilalui, kiranya akan sangat disayangkan sekali.